azaban subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita, Sukma Ramanda Putri, mahasiswa program studi matematika. Kepada Sukma, kami silahkan. Suara semua kedengaran, Mel? Kedengaran, Sukma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat, alhamdulillah ya, dan bahagia selalu. Nah, pada kesempatan kali ini, yaitu lecture series program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan topik pembahasan pemodelan statistika dengan metode Bayesian. Izin Bu, perkenalkan, nama saya Sukma Ramanda Putri, saya mahasiswa matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber kita yaitu Ibu Profesor Dr. Vera Yanuar, SSI MSc. Beliau merupakan guru besar FMIPA UNAN ya, teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Izin ya Bu, nama lengkap beliau yaitu Profesor Dr. Vera Yanuar, SSI MSc. Beliau merupakan guru besar analisis regresi dan teori peluang FMIPA UNAN. Beliau lahir di Padang pada tanggal 30 Mei 1975. Riwayat pendidikan beliau mengampu S1 di Institut Teknologi Bandung dengan bidang ilmu matematika pada tahun 1994 hingga 1998. Selanjutnya beliau melanjutkan S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan bidang ilmu statistika pada tahun 2003 hingga 2004. Dan S3-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan bidang ilmu statistika pada tahun 2008 hingga 2013. Riwayat pekerjaan beliau, yang pertama beliau staf pengajar Departemen Matematika dan Sains Data FMIPA UNAN pada tahun 1999 hingga sekarang. Yang kedua, Ketua Prodi S1 Matematika FMIPA UNAN pada tahun 2016 hingga 2020, dan beliau juga Ketua Prodi S2 Matematika FMIPA UNAN tahun 2021 hingga sekarang. Nah, penelitian dalam 5 tahun terakhir beliau yaitu pada tahun 2023 dengan judul penelitian pengembangan metode Tobit kuantil Bayesian untuk pemodelan determinan percepatan pencegahan stunting di Sumatera Barat. Pada 2023 juga beliau mempunyai penelitian dengan judul Generalized Bayesian Method untuk mengestimasi parameter distribusi inverse Rayleigh. Yang selanjutnya yaitu 2022 dengan judul penelitian pengembangan metode Tobit kuantil Bayesian untuk pemodelan determinan percepatan pencegahan stunting di Sumatera Barat. Dan masih banyak lagi judul penelitian yang telah beliau lakukan. Oh ya teman-teman, sebelumnya untuk lecture series kali ini kita akan mengadakan sesinya yaitu 3 sesi. Yang pertama pembukaan yang sudah dilakukan oleh MC sebelumnya. Yang kedua pemaparan materi oleh narasumber kita. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Nah, dalam lecture series kali ini kita akan mempunyai durasi 1 jam 30 menit atau 90 menit ya Bu. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya nanti boleh memberikan pertanyaannya di kolom chat nanti di bawah atau boleh raise hand aja. Mungkin daripada memperlama pembukaannya, saya serahkan ke narasumber yaitu Ibu Profesor Dr. Vera Yanuar, SSI MSc. Kepada Ibu saya silahkan. Baik, terima kasih Ananda Sukma Ramanda Putri ya sebagai moderator pada lecture series kali ini. Untuk perkenalan udah diperkenalkan ya sama Sukma tadi. Saya sekarang sebagai staf pengajar di Departemen Matematika dan Sains Data. Ya kalau dulunya namanya jurusan matematika ya yang di UNAN.
Sekarang sejak tahun 2021 ya kita berubah nama menjadi Departemen Matematika dan Sains Data. Pada departemen kita ada I1, S2, dan S3. Alhamdulillah mahasiswa S3-nya itu salah satunya adalah Bu Lilis. Kita doakan semoga Bu Lilis lancar S3-nya dan selesai tepat waktu nanti. Baik, sebenarnya ini terima kasih ya atas waktu dan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk diberikan sharing ya. Saya sebenarnya suka nih berbagi ini. Kalau misalnya nanti ada lagi ya nggak apa-apa, silakan saja. Jadi berbagi itu akan memperdalam dan memantapkan wawasan ilmu kita ya. Jadi silakan saja, insya Allah nanti waktunya disesuaikan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat semangat kepada kita semua ya untuk dapat hadir secara virtual sama-sama menghadiri lecture series yang pertama ini, yang mana topik secara umumnya saya beri nama pemodelan statistika dengan metode Bayesian. Salam dan salam buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, mungkin kita mulai saja. Izin ya, Ibu share screen topik yang akan kita sharing pada hari ini. Sudah bisa dilihat ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini berada di Prodi Matematika gitu ya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Nah, salah satu bagian riset di bidang matematika itu adalah, atau salah satu KBK ya, kalau di Matematika UNAN namanya KBK, Kelompok Bidang Kajian, itu adalah KBK Statistika dan Teori Peluang. Nah, jadi izin nih, saya lebih spesifik ke arah statistika, karena memang fokus saya itu di bidang statistika. Tapi statistikanya nggak sulit kok. Jadi sebelum ini saya sudah menanyakan audiennya siapa, dan disesuaikan materinya dengan audien yang akan mendengarkan lecture series kali ini. Baik, jadi dalam statistika itu ada 3 hal riset yang bisa kita lakukan. Itu ada regresi, ada klasifikasi, dan ada klasterisasi. Nah, ini kita lebih memfokuskan kepada regresi atau pemodelan secara statistika. Nah, pemodelan dalam statistika itu berarti kita melakukan analisis kausal antar satu atau beberapa variabel bebas dengan satu atau beberapa variabel tak bebas. Nah, atau yang disebut dengan analisis regresi berganda, gitu ya. Nah, pada analisis regresi berganda kita melakukan pendugaan atau pemodelan itu dengan menerapkan metode penduga parameter. Ya. Metode penduga parameter. Nah, adapun metode penduga parameter yang mungkin Anda semua sudah pelajari seperti metode koda terkecil gitu ya, atau metode kemungkinan maksimum atau maksimum melalui estimator atau MLE. Nah, cuma masalahnya kalau kita menggunakan metode yang katakanlah itu klasik ya, karena itu yang pertama dulu muncul, dia harus memenuhi asumsi sisaan. Apa itu asumsi sisaan? Yaitu ketika kita melakukan pemodelan dengan menggunakan metode penduga parameter LS atau MLE itu sisaannya harus memenuhi asumsi seperti harus berdistribusi normal, harus terpusat di nol, sisaannya tidak boleh berkorelasi atau tidak ada masalah autokorelasi. Kemudian ragam dari sisaan itu harus homogen dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita menggunakan data real, data empirik atau data yang sebenarnya, itu akan sulit bagi kita untuk memenuhi semua asumsi itu. Maka para peneliti sebelum kita ya itu telah mengembangkan beberapa metode penduga parameter yang lebih fleksibel dan yang bersifat non parametrik atau tidak mengacu kepada suatu sebaran, dan salah satunya adalah metode Bayesian. Nah, ini akan kita perkenalkan di sini. Jadi
metode Bayesian itu adalah salah satu metode penduga parameter. Dan ada nggak yang lain, Bu? Banyak lagi metode penduga parameter yang sifatnya lebih fleksibel, lebih tidak sensitif, tidak memerlukan asumsi, ya. Seperti misalnya diagonal least square, metode robust, metode analisis kuantil, metode spasial dan sebagainya. Ya, jadi di sini kita memperkenalkan salah satu metode untuk pendugaan parameter, yaitu metode Bayesian. Nah, insya Allah ini akan dilakukan dalam 3 kali sesi. Nah, sekarang sesi pertama, ya, kita mengambil topik tentang bagaimana penerapan metode Bayesian pada pendugaan parameter. Kita memberi kasus, mengambil salah satu kasus di sini adalah distribusi eksponensial, atau judulnya adalah inferensi Bayesian pada distribusi eksponensial. Ini akan kita bahas sekarang. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya merencanakan, ya, mengambil salah satu penerapan dari metode Bayesian pada analisis survival. Dan saya beri judul analisis survival Bayesian pada distribusi eksponensial. Sebenarnya analisis survival Bayesian ini juga bisa diterapkan pada distribusi yang lain, ya. Ini biar nyambung saja dengan topik sekarang, jadi kita ngambil contoh pada distribusi eksponensial. Dan insya Allah pada lecture sesi yang ketiga nanti ini hibrid, ya, hibrid dari analisis Bayesian pada regresi kuantil. Dan kita beri judul topiknya analisis regresi kuantil Bayesian. Itu beberapa topik yang insya Allah yang akan kita berikan pada 3 kali pertemuan ini. Baik, tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi mungkin kita kenali dulu apa itu konsep dasar dari metode Bayesian. Sebenarnya metode Bayesian kalau Anda sudah mengambil kuliah statistika, matematika, ya, itu kita sudah belajar di situ. Tapi mungkin sekilas. Jadi di sini sekilas juga kita lihat apa itu metode atau konsep-konsep dasar yang kita pakai pada penerapan metode Bayesian. Nah, asumsi Anda sudah kenal tentang apa itu kejadian, kemudian apa percobaan, apa itu distribusi peluang, ya. Nah, jika kita punya 2 kejadian A dan B, ya, jadi itu bisa kita bentuk hubungan peluang bersyarat antara 2 kejadian itu. Yaitu di mana peluang bersyarat dari kejadian B, jika diketahui kejadian A telah terjadi, ya, itu kita tuliskan secara formula statistikanya menjadi seperti ini. Peluang B bersyarat A itu didefinisikan sama dengan peluang A iris B per peluang A. Ya. Nah, kita tahu bahwa sifat dari peluang itu nilainya adalah antara 0 sampai 1, ya. Jadi ada nilai peluangnya bernilai 0 dan paling tinggi bernilai 1. Tetapi supaya peluang bersyarat B bersyarat A ini terdefinisi, tentu peluang A-nya harus besar dan 0. Karena kalau dia sama dengan 0 bagaimana? Peluang B bersyarat A menjadi 0, itu tidak terdefinisi. Nah, ini definisi dari peluang bersyarat yang mengilhami dari metode Bayesian. Nah, akibatnya jika A dan B adalah 2 kejadian dalam suatu rang sampel S, maka peluang kejadian A dan B dapat dibuat atau dapat didefinisikan atau diformulasikan seperti berikut. Peluang A iris B itu sama dengan peluang A kali peluang B bersyarat A. Atau peluang A iris B sama dengan peluang B kali peluang A bersyarat B. Nah, kita tahu ini kejadiannya kalau B itu bergantung kepada A. Nah, bagaimana kalau ada 2 kejadian yang saling bebas? Ya, kalau ada 2 kejadian yang saling bebas, ya, misalnya kejadian A dan B saling bebas, maka peluang B bersyarat A, ya, ini akan menjadi sama dengan ini A dan B-nya asumsinya saling bebas loh, ya, atau independen. Maka ini akan sama dengan peluang B. Ya, jadi kalau misalnya untuk 2 kejadian A dan B yang saling bebas, maka peluang A iris B itu akan sama dengan peluang A kali peluang B ini untuk A dan B yang saling bebas. Ya, atau ini menjadi sama dengan peluang B kali peluang A. Ya, ini untuk kejadian yang saling bebas. Nah,
Itu teori yang pertama. Nah, ini misalnya, oke, misalnya ini sekedar mungkin Ibu yakin ini ada belajar nih, tapi untuk mengingatkan lagi bagaimana penerapan dari peluang bersyarat. Dari suatu survei didapatkanlah tabel cross validasi seperti ini, ya, dari perempuan yang menyukai olahraga ada 20 orang, yang menyukai kesenian 45 dan seterusnya, ya. Semua responden yang ditanyakan ada sebanyak 200 orang. Terdiri dari perempuan 100 orang dan laki-laki 100 orang. Dan diperoleh bahwa yang menyukai olahraga diantaranya ada 60 orang, yang menyukai kesenian 60, yang menyukai sains ada 80. Nah, sekarang kalau ditanya berapa peluang perempuan, ya, ini berarti berapa peluang terjadinya kejadian perempuan, ya. Ini berarti gimana? Kita menjawabnya adalah kalau berdasarkan kepada data ini, ya, berarti peluang perempuan berapa semua? Ya, 100 ya. Nah, ini sama dengan banyaknya kejadian yang 100 per banyaknya semua responden, 200 gitu ya. Itu perempuan. Kalau peluang O atau olahraga, ya, yang olahraga berapa? Olahraga ada 60 ya. Peluang olahraga ini sama dengan 60 per 200. Nah, sekarang kalau peluang P dan O, ya, peluang P dan O itu boleh nggak kita tulis peluang P iris O, ya, peluang iris O. Nah, ini akan sama dengan peluang apa kemarin tadi, peluang P kali peluang O iris P, ya. Nah, atau di sini karena kita dapat dari tabel peluang berarti yang perempuan dan sekaligus dia menyukai olahraga. Ini berapa jumlahnya? Yaitu ada 20 ya. Itu boleh kita tidak menggunakan rumus ini, itu sama dengan menyukai olahraga. Ya. Nah, peluang P atau O, ya, peluang P atau O itu sama dengan peluang P gabung O, gitu ya. Kita formulasikan dalam rumusnya. Nah, ini secara ingat rumus peluang, ya, kalau ada gabungan dari P dan O, asumsi dia tidak saling bebas kejadian P dan O, maka ini dirumuskan sama dengan peluang P tambah peluang O kurang peluang P iris O. Ya. Nah, ini tinggal kita substitusi nilai-nilai yang udah kita dapatkan, yaitu 100 tambah 60 per 200 dikurang dengan 20 per 200. Demikian ya. Ini sekedar apa namanya contoh sederhana bagaimana penerapan dari peluang bersyarat. Oke. Nah, selanjutnya teori kedua yang digunakan di metode Bayes adalah hukum peluang total, ya. Jika kita memiliki ruang sampel S, dan pada ruang sampel itu ada dua kejadian base A yang merupakan dan beririsan dengan, boleh kita tulis seperti ini, S sama dengan B1 gabung B2, kemudian A sama dengan kejadian A, yaitu A iris B1 yang ini, ya, gabung A iris dengan B2, yaitu yang ini. Nah, kita menggunakan hukum peluang terhadap persamaan ini menjadi peluang A sama dengan peluang A iris B1 tambah peluang A iris B2. Yang ini ya, kalau dalam peluang gabung menjadi tambah. Nah, ini secara rumus peluang bersyarat yang sudah kita bahas sebelumnya, itu sama dengan peluang B1 kali peluang A besar B1, ya, tambah peluang B2 kali peluang A besar B2. Ini rumus peluang bersyarat yang rumus sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum peluang total. Ya. Nah, hukum peluang total ini nanti dipakai dalam teorema Bayes. Oke, baik. Sekarang kalau tadi kita punya B1 dan B2 dan A, sekarang kita punya pada S itu banyak B, banyak kejadian. Mungkin ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya ruang sampel S, ya, ini katakan B1,
ini B2, ini B3, ini B4, dan ini B5, dan ini B6 misalkan ya. Nah, kemudian di mana untuk setiap BI, I-nya dari 1 sampai 6 di contoh ini, dia tidak sama dengan himpunan kosong. Maka semua gabungan dari B1 sampai B6 itu akan sama dengan S tentunya. Maka kalau kita punya A, nah A itu, dia adalah irisan dari nih B1, kemudian irisan dengan B2, kemudian dia beririsan dengan B3, dengan B4, B5, dan B6, ya. Maka dengan menggunakan gabungan peluang bersyarat dan hukum peluang total yang tadi, ya, kita bisa definisikan bahwa peluang kerja itu akan peluang B1 kali peluang A besar B1 tambah peluang B2 kali peluang A besar B2 dan seterusnya. Di sini contohnya K-nya sama 6 ya, ada dia. Ini 6. Maksudnya K itu umum, boleh saja K-nya sampai berapa gitu. Nah, PA-nya harus tidak sama dengan 0, maka dengan menggunakan hukum peluang bersyarat tadi, ya, kita bisa mendefinisikan untuk sembarang I-nya I-nya di sini adalah dari 1, 2 sampai, ini contoh ya, sampai 6. Misalkan ini PB1 bersyarat A, itu didefinisikan sama dengan peluang B1 iris A per peluang A. Di mana peluang A adalah kita menggunakan hukum peluang total, dan ini semua adalah menggunakan rumus peluang bersyarat. Nah, kalau kita jabarkan, ya, ini PA kita sudah definisikan menggunakan hukum peluang total adalah seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan tanda sigma, persamaan ini boleh kita sederhanakan menjadi. Nah, inilah yang menjadi yang sebenarnya yang disebut dengan teorema Bayes. Teorema Bayes atau teorema Bayesian. Ini nama yang menemukan teorema Bayes ini, ya, maka apa namanya, diberi nama teoremanya dengan teorema Bayes. Oke, semoga paham ya apa itu teorema Bayes. Jadi teorema Bayes itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengestimasi suatu kejadian yang bersyarat suatu kejadian lain sudah terjadi dalam sistem itu. Gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya mungkin kita ambil contoh lagi ya. Ambil contoh lagi. Misalkan terdapat 2 kotak, ya, ini untuk menerapkan bagaimana penerapan metode Bayes tadi. Ada kotak 1 dan kotak 2. Kotak 1 berisi 2 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Kotak 2 berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Satu kotak diambil secara acak. Kemudian dari kotak yang terambil, diambil 1 kelereng secara acak. Berapa peluang terambil kelereng merah? Itu pertanyaan pertama. Misalkan diketahui bahwa yang terambil adalah kelereng merah, berapa peluang bahwa kelereng tersebut berasal dari kotak 1? Nah, coba Anda bayangkan ya, ada 2 kotak, kotak 1, kotak 2, di mana kotak 1 berisi 5 kelereng, 2 merah dan 3 biru. Kotak 2 berisi 7 kelereng, 4 merah dan 3 biru. Yang menjadi masalahnya adalah berapa peluang, ini masalah pertama, berapa peluang terambil kelereng merah. Berarti kita mencari peluang merah, ya, peluang merah, gitu ya. Nah, kita tahu ini berarti kita menerapkan hukum peluang total, ya, hukum peluang total. Kalau kita istilahkan peluang merah ini simbol untuk terambilnya kelereng merah, menurut hukum peluang total berarti kita peluang terambilnya kotak 1, gitu ya, kali peluang terambilnya merah berada di kotak 1. Tuh. Ditambah, karena dia ada 2 kotak, jadi peluang terambilnya kotak 2 kali peluang terambilnya kelereng merah di dalam kotak 2. Itu berarti untuk menjawab pertanyaan pertama, gitu ya. Nah, berapa dia peluang kotak 1? Peluang terambilnya kotak 1. Semua berapa kotak? Ada 2 ya. Nah, jadi terambilnya kotak 1 berarti ada
1/2. Ya, 1/2 gitu ya. Nah, berapa peluang tanamnya kelereng merah di kotak 1? 2/5. Nah, di kotak di kotak 1 ada 2 kelereng merah, berarti peluang merah terambil di kotak 1 adalah 2/5. Oke. Nah, kemudian sama juga caranya dengan peluang terambil adalah kelereng merah. Berapa peluang bahwa kelereng tersebut berasal dari kotak 1? Ini berarti kita menggunakan teorema Bayes, ya. Kita ini aja rumusnya. Ya, ini peluang I, teramnya kotak 1 kali peluang teramnya kelereng merah di kotak pertama. Itu yang menjadi penyebutnya. Nah, kan di bawahnya adalah peluang M berarti ya, peluang M. Peluang M atau kalau kita mau uraikan adalah peluang I kali peluang M di I tambah peluang terambilnya kotak kedua kali peluang M di 2. Oke, jadi ini Bu Rasa mungkin semua sudah bisa mencari berapa hasil yang dipakai. Jadi ini untuk melihatkan bagaimana penerapan dari hukum peluang bersyarat dan teorema Bayes. Jadi kita sebenarnya bermain di sini aja di teorema Bayes yang ini gitu. Nah, dengan kayaknya sederhana ya. Nah, karena kesederhanaannya itu teorema Bayes itu mudah di metode-metode statistika lainnya. Baik, nah, oke. Nah, sekarang kalau kita menggunakan konsep Bayesian, ya konsep Bayesian itu misalkan kita mau menduga suatu parameter, ya suatu parameter. Nah, sekarang kita perluas ya, perluas bukan hanya kalau tadi kita cerita cuman tentang kejadian ya, berapa peluang kejadian A bersyarat itu. Nah, sekarang kejadian itu kan bisa wujudkan dalam bentuk yang lain. Misalkan ada suatu kelompok data berdistribusi tertentu. Kalau dia berdistribusi tertentu, tentu ada parameternya. Ini ada parameternya. Nah, kita mau mencari sekarang dugaan untuk parameternya itu. Nah, kalau suatu data itu biasanya kita simbolkan dengan asumsi dia suatu pembacak gitu ya. Maka suatu pembacak X misalnya ya kita katakan suatu distribusi tertentu. Oke, sekarang distribusi eksponensial karena kita mau cerita eksponensial ya. Nah, eksponensial ini ada dia memiliki parameter laju namanya simbolnya theta misalnya. Simbolnya boleh theta, boleh lambda, boleh beta, boleh alfa terserah. Yang penting definisinya. Di sini ada suatu kelompok data yang kita asumsikan sebagai pembacak, dia berdistribusi eksponensial dengan parameternya adalah theta. Nah, sekarang kita mau menduga si theta ini berapa gitu. Theta ini berapa? Theta duganya berapa? Kan kita yang kita punya adalah data aja dan kita uji ya ternyata dia berdistribusi eksponensial gitu ya. Nah, kita tahu secara teorinya bahwa distribusi eksponensial dia memiliki parameter. Nah, sekarang kita mau mencari parameter. Nah, kalau kita gunakan metode yang klasik ya, misalnya menggunakan metode MLE ya, maksimum likelihood estimasi, ini kan kita cari fungsi kepadatan peluangnya ya, fungsi FKP untuk si X ya. Kita cari fungsi FKP-nya ya, kemudian kita bentuk fungsi likelihood-nya kita bentuk ya. Ya, kemudian kita maksimumkan fungsi likelihood dengan kita turunkan terhadap parameternya, kita samakan dengan 0, nanti dapatlah nilai dugaan dari si theta duga, gitu ya. Dapat nilainya. Selesai. Itu secara maksimum likelihood estimasi. Di mana syaratnya setiap data haruslah contoh acaknya haruslah saling bebas.
Nah, sekarang kita akan menggunakan metode Bayesian. Nah, dalam metode Bayesian, dia memerlukan apa yang disebut dengan selain fungsi likelihood selain fungsi likelihood, dia memerlukan apa yang disebut dengan distribusi prior. Nanti kita bahas likelihood itu detailnya lagi seperti apa, priornya seperti apa. Nah, nanti dari gabungan likelihood dan prior ini ya kita gunakan kita gunakan untuk melakukan pendugaan terhadap parameter tadi dengan menggunakan teorema Bayes ya yang peluang bersyarat tadi loh, yang peluang A bersyarat B itu ya, ini nanti akan menjadi linear fungsinya dengan distribusi posterior. Nah, dari distribusi posterior itu akan bisa kita hasilkan nilai estimasinya. Kalau tadi misalnya pada kasus X berdistribusi eksponensial gitu ya, eksponensial T menggunakan metode Bayes, nanti akan kita peroleh θ 2-nya sebenarnya apa dengan menggunakan metode Bayes. Nah, ini sebenarnya poinnya yang akan kita perkenalkan. Ya, masih yang simpel-simpel saja dulu kita mulai. Baik, kemudian terbayang ya konsep Bayesian itu seperti apa. Nah, oke, ini definisi tentang dari beberapa variabel yang dipakai pada metode Bayesian. Yang pertama adalah fungsi likelihood, adalah fungsi kepekatan peluang bersama dari n Pobacak x1 sampai xn yang dihitung pada, ini nilainya ya, yang dihitung pada nilai x1 sampai xn, dinyatakan dalam bentuk, nah ini adalah berarti fungsi FKP bersama ya, FKP bersama, dan dia harus saling bebas ya, FKP bersamanya sama dengan perkalian dari FKP masing-masing. Nah, jika x1 sampai xn ditetapkan, ya, maka fungsi likelihood adalah fungsi dari parameter theta dan dinotasikan dengan fx titik koma theta atau ini. Nah, ini adalah sebenarnya fungsi likelihood ya. Jadi simbolnya ada Lx, theta atau L theta, yaitu simbol itu tergantung pada definisi yang kita buat saja. Jika definisinya pas, maka simbolnya harus menyesuaikan. Maka jika X1 sampai Xn menyatakan suatu Pobacak dari FKP ini, maka fungsi likelihood itu didefinisikan sama dengan perkalian dari FKP masing-masing Pobacaknya. Ini FKP dari X1, FKP dari X2, FKP X3 sampai FKP Xn. Nah, karena dia saling bebas, maka bisa dibuat sama dengan ini. Ya, dengan menggunakan formula sederhana kita buat menjadi seperti ini. Ya, itu definisi dari fungsi likelihood, semuanya juga udah tahu ya. Nah, kemudian distribusi prior ya. Nah, distribusi prior ini juga merupakan suatu fungsi kepadatan peluang ya. Tapi fungsi kepadatan peluang terkait parameter yang mau kita estimasi. Jadi dia merupakan distribusi awal yang memberikan informasi mengenai parameter yang akan kita estimasi. Bagaimana kita menentukannya? Nanti kita bahas. Ya. Nah, kemudian apa komponen lain yang diperlukan pada metode Bayes, yaitu distribusi posterior. Nah, distribusi posterior adalah fungsi kepekatan peluang bersyarat dari parameter theta jika diketahui sampel X. Nah, kalau tadi kita punya peluang A dan B gitu ya, maka peluang A bersyarat B itu yang tadi itu sama dengan peluang A iris B per peluang A gitu kan, per peluang B, atau itu sama dengan peluang B kali peluang A bersyarat B, peluang B kali peluang A bersyarat B tambah peluang A kali peluang B bersyarat A gitu ya. Nah, sekarang istilah peluang A ini ya itu menjadi ini sama dengan ini gitu, peluang tapi bukan untuk peluang tapi dalam bentuk fungsi padatan peluang. Nah, karena kita bercerita tentang contoh acak di sini. Jadi FKP dari theta bersyarat X. Nah, ini simbol untuk proporsional. Sebenarnya dia ini sama dengan ya, tetapi karena ini konstan, ini selalu konstan untuk berapapun nilainya, ini kan selalu sama nih, tetap ya. Maka nilai dari peluang A bersyarat B akan menjadi sama dengan ini. Akan menjadi, tapi bukan sama dengan kita buat menjadi proporsional. Nah, sekarang lihat simbolnya menjadi proporsional ya. Ini adalah fungsi likelihood-nya
kali dengan Nah, ini yang disebut dengan distribusi posterior yang formulanya dibuat dari teorema Bayes yang kita tunjukkan di awal tadi. Nah, sekarang bagaimana nih dugaan theta? Kan kita masalah mencari theta tadi, ya. Nah, mencari theta. Nah, ini menurut definisi ini, ya, penduga Bayes, nilai tengah dari distribusi posterior, ya, dinyatakan dengan T disebut penduga Bayes bagi tau theta. Jadi kita menduga si theta-nya nanti, theta duganya diperoleh dari mencari nilai ekspektasi dari si theta bersyarat X. Itulah. Nah, kita tahu bahwa kalau ekspektasi dari X, kalau dia X-nya Pobacak kontinu, itu sama dengan apa? Sama dengan X kali FKP-nya gitu kan? DX gitu kan ya. Nah, ini rumus umumnya. Sekarang kalau bentuknya seperti ini, berarti sama dengan integral dari theta bersyarat X kali FKP-nya, kali F dari theta bersyarat X d theta. Nah, jadi mencari nilai dugaan theta, ya, kan dengan kita cuma punya distribusi posterior, berarti kita carilah nilai tengahnya dengan menggunakan konsep mencari nilai ekspektasi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, oke, tadi kita sudah lihat apa itu distribusi posterior, yaitu distribusi awal terkait parameter yang mau diestimasi. Nah, tadi saya bilang kalau distribusi prior itu ditentukan oleh peneliti. Ya, bagaimana kita menentukannya? Nah, kita menentukan boleh berdasarkan beberapa hal. Pertama, boleh berdasarkan kepada pola data. Ya, pola data boleh berdasarkan pada informasi terdahulu. Boleh berdasarkan beberapa informasi yang lain sebenarnya, tapi kita perkenalkan di sini dua faktor penentu ini aja. Nah, pertama berdasarkan pola data. Pola data itu berdasarkan apa? Pola data itu adalah kalau kita lihat tadi fungsi likelihood ya. Fungsi likelihood itu adalah fungsi kepekatan peluang dari data. Ya, jadi berdasarkan pola data ini adalah berdasarkan kepada fungsi kepekatan peluang likelihood-nya, ya, itu dia berdistribusi apa? Nah, boleh kita pilih kalau berdasarkan kepada bentuk atau pola dari fungsi kepada fungsi likelihood, itu berarti kita memilih prior konjugat namanya, ya, atau prior sekawan, atau prior yang sekarakter dengan fungsi likelihood-nya. Nah, dari mana kita tahu dia sekawan atau tidak? Itu bisa kita uji, ada pula cara pengujiannya. Maka suatu FKP itu dia sekawan atau tidak, ada cara pengujiannya. Ya. Atau dari teorema. Ada teoremanya yang mengelompokkan beberapa distribusi FKP. Nah, kalau FKP-nya ini berarti konjugatnya umum. Nah, itu ada. Nah, atau boleh juga kita pilih prior yang tidak sekawan. Jadi istilahnya non-konjugat. Berarti dia tidak sama karakternya dengan si fungsi likelihood-nya. Itu alternatif pertama, bagaimana kita menentukan prior. Nah, alternatif kedua, berdasarkan pada informasi terdahulu. Nah, misalkan kita mau menduga ini misalnya ke kasus ya, misalnya sekarang saya sedang meneliti tentang percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat, karena stunting Sumatera Barat sedang tinggi ya kasusnya, jadi saya cari itu. Nah, mungkin sudah pernah peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian bahwa distribusi prior dari data stunting itu misalnya distribusinya gamma misalnya dari peneliti sebelumnya. Nah, itu boleh pada penelitian kita yang sekarang, distribusi prior yang kita pilih adalah distribusi gamma. Itu berarti kita menentukan distribusi prior berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya. Nah, atau misalnya dari jurnal gitu. Ada jurnal yang melakukan penelitian tentang bagaimana menduga distribusi parameter dari distribusi eksponensial. Dia katakan bahwa prior dari distribusi eksponensial itu untuk menduga parameter lajunya adalah distribusi gamma. Nah, itu berarti kita menggunakan prior informatif. Nah, sebaliknya kalau dia tidak ada informasi sama sekali, kita sembarang memberikan distribusi juga boleh. Ya, itu disebut dengan prior yang non informatif. Ya, ini beberapa alternatif bagaimana kita menentukan distribusi prior. Nah, oke, itu teori dasarnya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kasusnya.
yaitu bagaimana menerapkan metode Bayesian pada pendugaan parameter dari distribusi eksponensial. Nah, sedikit latar belakang ya, kalau kita melakukan pendugaan secara statistika itu bisa dilakukan secara deskriptif dan secara inferensi. Kalau kita melakukan analisis deskriptif, berarti kita cerita hanya sejauh data yang kita punya. Hanya kita biasanya melakukan berapa nilai rata-ratanya, berapa ragamnya, berapa simpangan bakunya, berapa mediannya dan sebagainya. Tapi kalau dalam statistika inferensi, itu kita dari sampel yang kita punya, kita boleh melakukan generalisasi atau peramalan sejauh sampel yang kita pilih itu proporsional mewakili populasi yang kita ambil. Nah, untuk itu dalam statistika inferensi salah satunya kita boleh melakukan pemodelan atau analisis regresi, gitu kan? Nah, pada analisis regresi kita ketahui berarti kita melakukan pendugaan terhadap parameternya. Nah, dalam proses pendugaan parameter itu ada boleh kita menggunakan metode klasik ya atau metode Bayesian. Nah, metode klasik itu misalnya kita melakukan metode kuadrat terkecil ya dalam pendugaan parameternya, atau kita memilih metode kemungkinan maksimum ya atau metode maksimum lalu estimator atau metode momen misalnya. Itu termasuk masih metode klasik. Kenapa disebut metode klasik? Karena memang metode-metode itu yang pertama muncul, tetapi kemudian karena dia harus memenuhi semua asumsi sisaan seperti yang kita uraikan sebelumnya, jadi dia terkategori klasik karena dia tidak fleksibel. Nah, ada juga penduga parameter yang salah satu diantaranya adalah menggunakan metode Bayes. Nah, metode Bayes setelah kita lihat bahwa dia memerlukan fungsi likelihood dan juga memerlukan distribusi prior untuk nanti menghasilkan distribusi posterior. Nah, pada penentuan distribusi prior, itu kita boleh memilih apakah prior konjugat atau prior non-konjugat, atau prior informatif atau non-informatif. Nah, pada ilustrasi kasus ini, ya kita memilih prior konjugat secara teorinya, prior konjugatnya untuk distribusi eksponensial, ya karena di sini fungsi likelihood-nya adalah eksponensial ya. Nah, secara teorinya, dan kita bisa buktikan bahwa distribusi gamma itu ternyata sama karakternya dengan distribusi eksponensial. Maka pada ilustrasi contoh kali ini kita akan memilih prior konjugat yaitu distribusi gamma. Itu kasus pertama. Nah, kasus kedua kita memilih distribusi prior berdasarkan informasi yang terdahulu, kita nggak menemukan kebetulan. Nah, kita memilih yang distribusi non informatif yaitu dengan menggunakan metode Jeffrey. Nah itu nanti kita akan melihat bagaimana nilai dugaannya. Prior mana yang menghasilkan nilai dugaan yang lebih baik. Nah, jadi rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana mengestimasi min posterior dan ragam posterior untuk parameter yang berdistribusi eksponensial dengan menggunakan Bayes. Ya, karena distribusi eksponensial cuma satu parameternya, yaitu parameter laju yang kita simbolkan di sini theta. Jadi kita akan menduga berapa nilai rataannya dan berapa nilai ragamnya. Karena kita menggunakan metode Bayes, maka istilahnya menjadi berapa rataan posteriornya dan berapa ragam posteriornya. Kemudian karena kita menggunakan dua prior, ya, yaitu prior konjugat dan prior non-informatif, maka kita akan menentukan nanti distribusi prior yang mana yang performanya lebih baik. Artinya mana yang menghasilkan nilai min posterior dan ragam posterior yang lebih presisi, yang lebih dekat ke nilai yang sebenarnya. Jadi di sini kita akan menggunakan data dari data bangkitan, yaitu data di generate ya, yang menggunakan software. Jadi tujuan penelitian itu berarti mengakomodir dari rumusan masalah yang tadi. Nah, oke, kita masuk ke kita bahas sedikit tentang konsep dasarnya ya, yang mana di sini kita membahas distribusi eksponensial. Tentu kita cerita dulu nih distribusi eksponensial itu seperti apa. Nah, sebenarnya diketahui bahwa distribusi eksponensial itu adalah dibangkitkan dari kejadian pembacak yang berdistribusi kontinu ya, biasanya distribusi antar waktu. Dan biasanya distribusi eksponensial itu contohnya adalah distribusi dari waktu tunggu. Maaf. Distribusi waktu tunggu atau antrian atau peristiwa antar
kejadian sukses gitu ya. Nah, itu biasanya kalau percobaan yang seperti itu dia mendekati atau menghampiri kepada distribusi eksponensial. Nah, kalau kita punya Pobacak X yang berdistribusi eksponensial dengan parameter theta, tentu parameternya harus besar dari 0, maka fungsi kepadatan peluangnya diformulasikan seperti ini, yaitu theta kali eksponen dari pangkat min theta kali X, mana X-nya besar dari 0. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa nilai harapannya dari distribusi eksponensial ini adalah sama dengan 1 per theta, dan ragamnya adalah 1 per theta kuadrat. Nah, itu tentang distribusi eksponensial. Nah, kemudian karena kita tadi mau membandingkan ya, distribusi prior yang mana yang menghasilkan nilai dugaan yang lebih baik, tentu kita memiliki alat pembanding. Nah, di sini alat pembandingnya kita pilih adalah AKIK informasi kriteria, ya, atau yang disebut dengan alat untuk mengevaluasi metode penduga. Di mana di rumusnya adalah ini, min 2 ln dari L theta duga kali 2P. L theta ini adalah simbol dari fungsi likelihood, P ini adalah banyaknya parameter yang kita gunakan dalam pendugaan ini. Kita di sini cuma punya 1 ya. Nah, adapun model terbaik adalah model yang memiliki nilai AIC terkecil. Itu alat atau kriteria dalam pendugaan parameternya. Nah, oke, sekarang ke metode penelitiannya. Kita membagi atas 2 kelompok, yaitu studi analitik dan studi empirik. Studi analitik adalah studi secara teoritisnya. Di sini kita akan mengkonstruksi formula-formula yang nanti akan kita gunakan untuk mengestimasi pada data yang kita punya di studi empirik. Apa saja tahapannya pada studi analitik? Yaitu pertama, kita menentukan fungsi likelihood dari data yang berdistribusi eksponensial. Ya, kita sudah punya tadi rumusnya. Sekarang kita bentuk fungsi likelihood seperti apa dari data yang berdistribusi eksponensial. Kemudian menentukan distribusi prior yang akan digunakan. Dalam hal ini kita gunakan prior konjugat dan prior non-informatif. Jadi formulanya seperti apa? Kemudian menentukan distribusi posterior. Ya. Jadi karena kita menggunakan 2 prior, nanti berarti di sini kita juga menghasilkan 2 distribusi posterior. Pertama, distribusi posterior untuk prior konjugat, kedua distribusi posterior untuk prior non-informatif. Nah, kemudian yang langkah berikutnya menentukan min posterior dan ragam posterior dari 2 prior yang kita gunakan tadi. Nah, formula-formula yang kita peroleh di studi analitik, kemudian nanti kita terapkan di studi empirik. Mana pertama, langkah pada studi empirik adalah kita bangkitkan data berdistribusi eksponensial. Di sini boleh menggunakan apa saja. Boleh menggunakan kalkulator kalau bisa, atau Microsoft Excel kalau bisa, atau menggunakan Minitab atau yang lainnya. Di sini kita menggunakan program R. Kemudian kita estimasi min posterior dan ragam posterior dari kedua rumus yang kita peroleh. Ya, kita kan punya tadi prior konjugat dan prior non-informatif. Kita hitung min posteriornya berapa untuk masing-masing prior kita gunakan. Kemudian menentukan nilai logaritma natural, oke. Kemudian melakukan evaluasi penugatif yang diperoleh, yaitu kita hitung nilai AIC-nya. AIC dari prior menggunakan prior konjugat berapa? AIC dengan menggunakan prior dan konjugat bagaimana? Nah, di sini kita sekaligus juga akan melakukan studi simulasi. Studi simulasi maksudnya kita memilih ukuran sampelnya berbeda. Ada 3 macam ukuran sampel. Jadi nanti akan kita peroleh 6 buah data, yaitu ukuran sampel 50 dengan 2 prior, ukuran sampel 100 2 prior, dan ukuran sampel 200 dengan 2 prior. Oke, itu metode penelitiannya. Sekarang hasilnya. Ya. Hasilnya tadi secara studi analitik dulu ya. Secara studi analitik di sini berarti kita membentuk formula dari fungsi likelihood. Ya, sebenarnya kita ketahui bahwa pada distribusi eksponensial bentuk FKP-nya adalah ini ya. Kita punya X1 sampai Xn adalah Pobacak dari distribusi eksponensial. Maka kita tulis X-nya distribusi eksponensial kita. Maka fungsi kepekatan peluangnya adalah theta kali eksponen pangkat min theta X. Untuk X-nya besar dari 0. Ini FKP-nya dari distribusi eksponensial. Nah, kemudian kita bentuk fungsi likelihood-nya.
kita tahu bahwa X1 sampai X adalah pubacak, berarti dia saling bebas. Maka boleh kita tuliskan bahwa likelihood-nya adalah perkalian dari Fx1 kali theta kali X2 kali theta sampai Xn kali theta. Atau kita buat seperti ini. Ya. Kemudian kita substitusi FKP-nya yang ini kali perkalian dari theta n pangkat min theta kali sigma xi. Nah, kemudian kita substitusi perkalian theta kalian theta kali eksponen ini kan menjadi theta pangkat n ya. Ada n buah theta, kemudian kali eksponen pangkat theta kali, oh ini sigmanya ada di dalam. Sorry, ini sebenarnya tadi belum apa dulu. Ini belum sigmanya ada di sini. Oke, nah inilah fungsi likelihood-nya ya. Oke. Fungsi likelihood dari distribusi eksponensial dengan parameter theta. Nah, selanjutnya jika kita punya pubacak theta, sekarang theta dianggap sebuah pubacak. Nah, ciri atau pembeda metode Bayes dengan metode yang klasik ya. Kalau pada metode klasik, parameter theta itu bukan pubacak. Ya, dia fix atau konstan. Sedangkan pada metode Bayes, parameter yang akan diestimasi itu dia diasumsikan sebagai pubacak. Karena dia pubacak, maka dia memiliki fungsi kepadatan peluang. Jadi di sini makanya di sini misalkan sebagai pubacak theta, ya, theta-nya sebagai pubacak, dia berdistribusi gamma. Ini karakter pada metode Bayes ya. Saya ulangi, pada metode Bayes, parameter yang akan diestimasi, dia dianggap sebagai pubacak, oleh karena itu dia memiliki sebaran. Nah, di sini misalkan pubacak theta akan kita estimasi ya, dia berdistribusi gamma, ya, dinotasikan dengan ini, dengan parameternya, kalau gamma parameternya ada 2, alfa dan beta, maka FKP dari theta yang berdistribusi gamma tadi adalah seperti ini. Dan seperti ini. Ya, theta bisa dari 0, alfa beta juga bisa dari 0. Atau ini proporsional. Ya, proporsional dengan theta pangkat alfa kurang 1 kali 10. Jadi ininya kita tidak masukkan karena ini konstanta ya. Ini konstanta. Kalau ini dia sama dengan, ya kalau ini menjadi proporsional. Ya linear gitu. Jadi nilai F theta ini, F theta dengan parameternya alfa beta, itu proporsional dengan ini. Ini saja. Ini ya nggak kita buat. Tapi kita tidak boleh buat sama dengan di sini. Karena dia tidak sama, tapi dia proporsional. Oke, nah itu apa namanya definisi untuk suatu pembacak parameter yang akan kita estimasi. Nah, sekarang kita kan sudah punya fungsi likelihood tadi ya, yang di slide sebelumnya. Nah, fungsi likelihood tadi itu kita setarakan ke bentuk gamma. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa untuk mencari tahu, maksudnya untuk mencari tahu fungsi likelihood tadi itu dia berdistribusi apa gitu. Nah, ternyata dia distribusinya kalau tadi gini ya, kalau nggak salah ya, kita punya tadi x besar theta itu sama dengan theta pangkat n kali eksponen min theta sigma dari xi. Itu tadi ya. Nah, sekarang ini likelihood kita. Karena likelihood ini mau kita setarakan ke bentuk gamma. Nah, boleh dong kita buat jadi seperti ini. Theta tambah n ini plus minus 1, eksponen gitu. Nah, ternyata bentuk ini, coba Anda lihat, bentuk ini itu sama nggak dengan bentuk ini? Penguraian nggak gitu? Ya, di mana di sini adalah alfanya sama dengan apa di sini? Alfa aksesnya sama dengan apa? Ini alfa. Kalau ini kan alfa beta, x-nya, tetanya. Di sini tetanya berdistribusi gamma alfa beta gitu kan. Nah, kalau di sini berarti alfa aksesnya apa? N tambah 1 ya. N tambah 1 ini adalah alfanya. Kemudian ini adalah betanya. Gitu loh. Oke ya.
Jadi ternyata fungsi likelihood ini juga berdistribusi gamma dengan alfanya adalah N tambah 1 dan beta aksennya adalah sama dengan sigma dari XI gitu. Ya, jadi likelihood ternyata dia berdistribusi gamma. Nah, jadi sekarang apa namanya? Kita telah membuktikan bahwa likelihoodnya ternyata berdistribusi gamma. Kemudian untuk memilih distribusi prior, ya kita pilih gamma. Berarti gamma adalah konjugatnya si eksponensial gitu. Ya. Oke. Nah, oke. Oke, jadi sekarang likelihood udah dapat, dan likelihood itu ternyata likelihood dari data yang berdistribusi eksponensial ternyata bentuknya itu setara dengan gamma, ya. Nah, berarti sekarang kita untuk tahap berikutnya dalam pendugaan metode Bayes tentu kita menentukan prior. Nah, dan tadi kita sudah pilih bahwa prior kita pilih ada prior konjugat, yaitu gamma. Nah, prior gamma, oke, ini nggak saya tuliskan. Nah, kemudian kita mau menentukan distribusi posterior. Ya, distribusi posterior kan likelihood sudah ada, priornya juga sudah ada. Kemudian masalah kita kemana kan distribusi posterior ya, f dari si theta bersyarat x. Nah, ini tadi didefinisikan bahwa dia proporsional dengan likelihood kali si priornya yang gamma tadi, namanya f theta yang tadi, ya. Nah, tinggal kita kalikan likelihood-nya tadi itu yang terdapat di 2 slide sebelumnya kali f theta yang gamma. Ini gamma, ini eksponensial, tapi bentuknya sama. Ini sebenarnya setara juga dengan gamma. Ya, nah itu dengan cara, nah kebetulan sebetulnya diperoleh dengan cara membagi FKP bersama dengan fungsi marginal yang dapat. Nah, kebetulan cara yang ini yang kita lakukan ya, ini sama dengan tidak proporsional kita cari, tapi sama dengan ini sama dengan per integral dari nggak mau sebentar ya. Integral dari L, ya udah. Integral dari X, aduh kok gini ya. Oke, bentar ya. F dari theta bersyarat X itu sama dengan L likelihood dari X theta kali F theta per integral dari semuanya. L dari X theta F theta d theta. Nah, ini bisa dibuktikan secara analitik ya bahwa ini ternyata bisa diapakan gitu di sini. Atau bisa juga sebenarnya dari ini aja, proporsional dengan ini. Ya. Jadi sengaja tidak Ibu munculkan slide-nya, takut nanti yang lain tuh itu apa tuh banyak sekali rumus yang apa integral-integralnya itu, jadi nggak ditampilkan. Jadi akhirnya muncul aja nih posteriornya. Posterior ini dapatnya adalah ini posterior kan, lambang posterior dapatnya dari perkalian dari proses ini sebenarnya. Makanya lambangnya sama dengan. Bisa dibuktikan secara analitik gitu. Tapi kalau alternatifnya boleh juga sebenarnya dikalikan ini aja, tapi simbolnya proporsional, boleh. Nah, oke, nah jadi ternyata dapatlah posteriornya ini. Nah,
kemudian posteriornya ini harus kita tentukan juga distribusinya apa dari posterior ini. Ya. Nah, tadi kita tahu kalau X berdistribusi gamma alfa, beta, maka FKP-nya adalah apa tadi ya? Theta pangkat, apa lagi? Theta pangkat N kurang 1 kali eksponen min theta sigma XI. Itu yang untuk bakunya. Ya. Nah, sekarang ternyata ini, posterior ini ternyata setara juga dengan distribusi gamma. Distribusi gamma. Karena apa? Ini kan konstanta ya. Tidak ada theta di sini. Ya, ini tidak ada theta. Nah, kita lihat di sini ada tetanya. Yang ada theta ini adalah setara nggak? Ini berarti alfanya adalah ini n tambah alfa. Setara nggak dengan ini? Ini alfa ya, sorry. Kurang 1. Ini adalah berarti di sini berdistribusi gamma dengan alfanya adalah n tambah alfa. Ya, n tambah alfa yang ini. Dan betanya adalah apa? Betanya adalah yang ini. Ini adalah betanya. Maka ini adalah beta aksen. Oleh karena itu, yang posterior ini adalah ternyata berdistribusi gamma. Kita tuliskan dengan gamma, ini parameter alfa, dan ini parameter betanya. Kenapa di simbolnya 1? Ini cuma menunjukkan saja, ini distribusi gamma sebagai prior konjugat yang pertama, sebagai prior yang pertama. Karena nanti kita menggunakan distribusinya 2. Ada prior konjugat, ada prior non-informatif. Oke, jadi itu distribusi posteriornya. Oke. Nah, dapat posterior dari prior yang pertama. Nah, kemudian setelah kita dapat posterior, tentu kita akan menentukan min posterior dan agam posterior dari prior yang kita peroleh. Nah, secara teorinya tadi, di slide tadi kita juga tahu kalau X berdistribusi gamma, secara teori ya, kalau distribusi gamma, alfa beta, maka nilai harapannya adalah 1 per alfa. Variannya adalah 1 per alfa kuadrat. Jadi di sini dengan melihat alfa aksen dan beta aksen yang bersesuaian, ya, maka kita dapat ini adalah min posterior. Ini min posterior. Nah, kadang kita nulisnya min kayak gini ya, ini di bahasa Indonesia kan, kadang ada juga ini tapi dimiringkan tentunya, miring karena dia istilah asing. Ini min posterior dari data berdistribusi eksponensial dengan priornya gamma. Dan ini adalah ragam posteriornya. Ragam posteriornya. Caranya adalah dengan mencari, kalau sebenarnya dengan menggunakan konsep ini aja, kalau X berdistribusi posterior, maka minnya adalah 1 per alfa, ragamnya ada 1 per alfa kuadrat, atau dengan menggunakan nilai harapan, konsep nilai harapan. Theta bersyarat X itu berarti adalah integral dari theta-nya kali dengan posteriornya. Theta bersyarat X kali d theta. Sebenarnya prosesnya adalah ini. Tapi karena ini cukup rumit gitu kan, kenapa nggak kita gunakan aja rumus baku yang telah diperoleh, telah didefinisikan sebelumnya. Oke, berarti ini adalah penduga Bayes dengan menggunakan prior konjugat, yaitu distribusi gamma. Oke, selesai analitik yang pertama ya, dengan prior yang pertama. Kemudian prior yang kedua. Prior yang kedua kita menggunakan prior non-informatif. Nah, di sini kita menggunakan prior Jeffrey. Prior Jeffrey itu prior non-informatif yang paling populer. Ya. Kalau Anda biasa di Bayesian tentunya, kalau yang Anda nggak Bayesian itu nggak kenal. Oke, jika kita punya X1 sampai Xn pembacak dari distribusi eksponensial, kita tuliskan seperti ini. Maka berdasarkan aturan Jeffrey, ya, ini adalah FKP dari si theta, itu dia proporsional dengan akar dari I theta. Ini adalah informasi prior, ya, di mana I itu, aduh nggak dituliskan ya, itu pokoknya dengan melakukan proses ada proses turunan di sini ya, sehingga didapat bahwa FKP dari si theta itu adalah sama dengan ini. Itu didapat dari definisi ini. Ya, I theta itu adalah turunan kedua dari nilai harapan likelihood gitu.
Ya, pokoknya ada prosesnya sehingga didapatnya menjadi seperti ini. Sekarang berarti kita dapat fungsi priornya, yang kedua adalah seperti ini. Kalau tadi F theta-nya adalah gamma ya. Gamma, kalau sekarang F theta-nya adalah ini. Nah, sekarang kita tentukan posteriornya ya. Posteriornya FKP bersamanya adalah ini. FKP bersama yaitu perkalian dari likelihood kali priornya yang prior Jeffrey tadi dapat ini ya. Kemudian marginalnya ini. Nah, kemudian posterior. Nah, kalau tadi kita nggak tuliskan ya, sekarang ada. Nah, ini dia. Jadi posterior untuk prior Jeffrey adalah ini formula secara umum F theta, X per F. Ini sebenarnya sama aja F. Mungkin kalau Anda, ini kenapa muncul ini Bu? Ini sebenarnya F, ini FKP bersama, atau ini adalah sama dengan F dari si likelihood ya. Likelihood dari si X theta kali F dari si theta. Nah, ini Fx, karena Fx itu adalah sama dengan integral dari F, dari L, X theta kali F theta di theta. Kali dapatnya Fx. Jadi ini bentuk lain aja. Nah, setelah mensubstitusi masing-masingnya, ini FKP bersama, ini berarti yang kumpulan totalnya ya, ternyata diperoleh bahwa posteriornya adalah seperti ini. Nah, setelah diidentifikasi, ternyata kita juga harus menentukan posterior ini berdistribusi apa. Ya, ternyata posterior ini, posterior dari prior Jeffrey ini, ya, ini adalah konstanta ya. Ini boleh kita hilangkan, maksudnya kita abaikan. Jadi posteriornya adalah setara dengan ini. Ya. Nah, ternyata ini juga berdistribusi gamma. Ya, di mana alfanya adalah N kurang 2C tambah 1, sedangkan beta aksinya adalah sigma dari XI. Ini kan tinggal ditambah 1, dikurang 1 aja. Kurang 1. Sehingga ini menjadi alfa, ya, ini menjadi beta. Itulah. Ternyata posterior dengan distribusi posterior yang diperoleh dengan prior Jeffrey juga berupa distribusi gamma, tapi parameternya aja yang berbeda. Parameter alfa aksennya dan beta aksen dari prior Jeffrey itu berbeda dengan alfa aksen dan beta aksen dari prior gamma. Oke, dapat posteriornya. Kemudian kita akan menentukan min posterior dan ragam posterior. Ya. Nah, dengan cara yang sama dengan prior Jeffrey, ya, ternyata bentuknya adalah min posteriornya adalah ini, ragam posteriornya ini. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya cara formulanya seperti apa, yaitu kita dapat dari konsep nilai harapan dari pembacak yang berdistribusi eksponensial. Ya. Setelah kita buktikan dari konsep nilai ekspektasi atau nilai harapan. Oke, jadi ini secara analitik udah dapat rumus untuk min dan ragam posterior dengan prior Jeffrey dan min dan ragam posterior dengan prior gamma. Oke, sekarang kita masuk kepada data kasusnya, ya. Nah, ke data bangkitan. Nah, di sini kita menggunakan studi simulasi sebenarnya, ya. Kita bangkitkan data berdistribusi eksponensial dengan parameter theta berukuran 50. Pertama 100 kelompok yang kedua dan 200 kelompok ketiga. Di mana parameter theta-nya kita tetapkan karena kita mau membangkitkan, tentunya kita mau bangkitkan dari populasi yang mana gitu. Seolah dari banyak populasi yang ada, kita mau 50 buah data berdistribusi eksponensial dengan theta-nya sama dengan 5 dan konstanta Jeffrey-nya sama dengan 0,1. Nah, ini muncul datanya. Ini contoh untuk 50. Ya, itu data 50. Nah, ini akan kita duga theta duganya berapa. Theta duganya, kemudian ragam dari theta duganya berapa. Dan mau kita bandingkan untuk prior gamma berapa nilai tetanya. Untuk prior Jeffrey bagaimana berapa pula nilai tetanya. Dan untuk menentukan mana performa prior yang lebih baik itu kita lihat berdasarkan pada nilai AIC yang terkecil. Oke, ini contoh untuk yang 50. Kalau 100 ada lagi. Kalau yang 200 nanti ada lagi. Ini kita bangkitkan dengan menggunakan program R. Nah, kemudian kita terapkan
formula yang tadi. Kita udah punya tadi nilai formula untuk mean posterior dengan prior gamma, mean posterior dengan prior Jeffrey. Itu kan ya. Kemudian ragam posterior untuk prior gamma dan ragam posterior dengan prior Jeffrey. Kita tinggal hitung karena kita udah punya rumus. Ya. Nah, ternyata untuk sampel 50 itu nilai mean posteriornya dia menggunakan prior gamma adalah 5,77. Kita tahu tadi theta awal, theta yang kita pakai adalah, theta yang kita tetapkan adalah 9,5 ya. Theta yang ditetapkan adalah 9,5. Ya. Nah, ternyata dengan menggunakan rumus yang kita hasilkan dengan menggunakan prior gamma, nilainya 5,7799. Kemudian dengan mean posterior dengan rumus prior Jeffrey dapat nilainya 5,81. Ya. Nah, dengan cara yang sama, untuk N100 kita hitung pula rumus yang sama. Datanya berbeda tentunya, datanya 100 sekarang. Dengan menggunakan prior gamma dapatlah 5,5615. Dengan Jeffrey dapat 5,57. Untuk mean posterior yang kurang sampai 200 dapat 5,0401. Dengan prior Jeffrey dapat 5,0476. Kemudian dengan rumus ragam posterior, ya, untuk sampel 50 kita dapatkan ragamnya 0,3307 dengan prior Jeffrey 0,6654. Untuk yang 100 dapat ragamnya segini, prior Jeffrey-nya segini, dan seterusnya. Dan karena kita mau melihat prior mana yang lebih baik, ya artinya dia mana yang lebih dekat ke populasinya, ya itu kita gunakan kriteria AKIK informasi kriteria. Untuk sampel 50 nilai AIC-nya ternyata min 72,4396. Untuk prior Jeffrey ternyata min 72,43. Mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah menggunakan prior gamma. Itu seterusnya. Nah, ini hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan data empirik. Data empiriknya kebetulan data bangkitan dengan rumus yang telah kita dapat dengan melalui studi analitik. Nah, apa yang kita dapat simpulkan? Ya, ini dapat kita ketahui bahwa untuk sampel yang sama, ternyata dugaan mean posterior dengan menggunakan prior gamma cenderung, kalimatnya cenderung ya, karena kita menggunakan data ini, nggak tahu dengan data yang lain kita belum tahu hasilnya. Cenderung menghasilkan nilai yang lebih kecil atau nilai yang lebih mendekati ke nilai yang sebenarnya. Ini lebih kecil. Dibanding ini dia lebih kecil ya. Dibanding ini lebih kecil. Ini banding ini lebih kecil. Jadi dengan prior gamma ternyata dia menghasilkan nilai theta duga yang lebih dekat ke parameter yang ditetapkan. Ya, berarti atau dengan kata lain biasnya lebih kecil. Ya, biasnya lebih kecil. Ya. Nah, jadi ini lebih baik. Bisa juga kita katakan dari kriteria itu karena biasnya lebih kecil. Nah, kemudian dengan ragam posterior yang untuk ukuran yang sama yang bisa kita bandingkan ya. Yang ini ragamnya lebih kecil daripada ini. Ini juga lebih kecil. Ini juga lebih kecil. Ternyata untuk prior gamma dia cenderung menghasilkan ragam yang lebih kecil. Berarti prior gamma juga lebih kecil. Nah, kemudian karena kita ingin memastikan lagi mana distribusi prior yang lebih baik, kita hitung nilai AIC. Kita juga harus membandingkan dari ukuran sampel yang sama. Ternyata ini juga lebih kecil daripada ini. Ini juga lebih kecil dan ini juga lebih kecil. Ternyata nilai prior gamma itu menghasilkan nilai AIC yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan prior Jeffrey. Jadi apa yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa performa dari prior gamma itu cenderung menghasilkan nilai yang lebih presisi, ya, maksudnya biasnya lebih kecil, ragamnya juga lebih kecil, ya, dan nilai AIC juga lebih kecil dibanding kita menggunakan prior yang non informatif. Dalam kasus ini kita menggunakan prior Jeffrey. Oke. Nah, itu yang dapat kita hasilkan, ya. Nah, mungkin itu
apa namanya salah satu penerapan daripada metode Bayes pada inversi Bayesian pada distribusi eksponensial. Nah, ini Anda juga bisa gunakan nanti untuk distribusi Poisson misalnya, atau distribusi Rayleigh, distribusi Lomax, distribusi apa distribusi geometrik dan distribusi yang lain gitu. Nah, apakah kita bisa membandingkan distribusi prior yang lain? Itu bisa aja. Misalnya distribusi konjugat, distribusi non konjugat, distribusi informatif, kita pilih yang lain. Nah, nanti bisa kita simpulkan bahwa misalnya prior konjugat cenderung menghasilkan performa yang lebih baik daripada distribusi yang lain. Baik, mungkin itu saja materinya ya. Siapa tadi namanya? Maaf, moderator Sukma ya. Mungkin ini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, semoga bisa dipahami apa yang tadi disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa raise hand. Dari yang ibunya telah Ibu sampaikan, banyak ilmu yang udah kita dapetin nih. Jadi teman-teman jangan segan ya untuk memberikan pertanyaannya di kolom chat. Ya bisa. Ini kalau nggak ada pertanyaan, ini ada dua kesimpulan ya Sukma ya. Yuk, sama sekali mengerti atau sama sekali tidak mengerti gitu. Ya, jadi itu apa namanya? Itu salah satu penerapan metode Bayes. Mungkin nanti yang lain juga bisa digunakan. Atau mungkin di sini sudah ada penelitian tentang metode Bayes, Bu Lilis? Belum ada, Bu, belum ada. Belum ada. Mungkin setelah ini akan kita adakan, Bu. Kita Oke. coba ya, Bu. Ya boleh, boleh. Nanti kita Ya. diskusi mau apa. Karena metode Bayes itu sangat apa ya, sebenarnya disebutkan sangat fleksibel. Dia kalau teorinya kan gampang ya. Teorinya kan sederhana ya dari teori Bayes, peluang bersyarat, hukum peluang total. Tapi kita bisa mengembangkannya dalam berbagai masalah gitu. Bagi masalah untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Nah, ini tadinya saya mencari contoh yang paling sederhana, kasus yang ini, itu hasil riset dari mahasiswa S1 dulu tuh. Kalau nggak salah tahun berapa ya dia tamat ya? 2008, di angkatan 2018. Tamat 2018, tamat 2018. Gitu. Silakan. Baik Bu, ini udah ada pertanyaan di kolom chat. Ya. Ya, dari Lisa Susanti, Assalamualaikum Bu, izin bertanya Bu, terkait distribusi prior dan posterior, apakah ada kriteria dalam pemilihan kedua distribusi tersebut? Dan apakah distribusi prior dan posterior posisinya bisa dibalik Bu? Terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Untuk Baik, ya, bagus pertanyaannya ya, Lisa Susanti. Jadi distribusi prior dan distribusi posterior itu kan sama-sama fungsi kepadatan peluang. Nah, kriteria untuk menentukan distribusi prior tadi ada di slide kita. Nah, ini. Sorry. Untuk menentukan prior, ada berdasarkan kepada pola data. Ya, pola data itu adalah kita lihat fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood-nya apa? Kalau di sini likelihood-nya kan eksponensial. Ternyata eksponensial itu bentuknya distribusi gamma juga gitu. Maka gamma bisa kita pilih sebagai prior konjugat. Itu namanya prior sekawan. Atau misalnya kalau kita tidak melihat pola data dari likelihood, itu berarti prior non konjugat.
Itu cara memilih prior. Atau bisa juga kita pilih priornya berdasarkan informasi terdahulu. Kalau kita punya informasi terkait parameternya itu dari peneliti sebelumnya atau dari referensi, itu berarti kita memilih prior informatif. Ya. Tapi kalau tidak ada informasi sama sekali, berarti itu prior non informatif. Nah, itu distribusi prior. Adapun sebentar, ini kok, bentar ya. Adapun kalau posisinya dapat dibalik atau tidak, nah distribusi posterior itu diperoleh dari distribusi prior. Jadi posisinya nggak bisa dibalik. Jadi kalau tadi rumusnya distribusi posterior ini adalah misalnya lambangnya F theta bersyarat X ya. Kita membuka theta kan. Kalau likelihood lambangnya tadi kan LX titik koma theta. Kalau distribusi prior lambangnya F theta. Nah, secara rumusnya distribusi posterior itu theta bersyarat X itu proporsional dengan fungsi likelihood kali distribusi prior gitu. Jadi ini rumusnya karena ini berasal dari teorema Bayes. Atau kalau misalnya kita buat sama dengan biar mirip dengan teorema Bayes ya. Teorema Bayes ini sama dengan kalau tadi sigma ya, kalau di sini adalah kumulatifnya L dari X theta kali F theta kali D theta. Nah, ini menjadi sama dengan dia nih. Ini adalah teorema Bayes nih. Teorema Bayes. Atau boleh juga proporsional kali likelihood kali prior. Jadi posisi prior dengan likelihood nggak bisa dibalik. Karena kalau distribusi prior adalah distribusi awal terkait parameter yang akan kita duga, ya. Kalau posterior adalah fungsi FKP bersyarat dari theta di mana datanya sudah ada dalam sistem. Jadi begitu apa tadi? Lisa ya. Begitu kira-kira Lisa. Bisa dipahami Lisa? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya. Dari Intan Salina Putri, data apa saja yang bisa digunakan dalam metode Bayesian? Apakah memerlukan data yang banyak? Apakah mean posterior ini dapat dipengaruhi banyaknya data Bu? Dan bagaimana pengambilan keputusannya? Mungkin itu Bu, saya kembali ke Ibu. Oke, baik. Intan Salina Putri, bagus juga pertanyaannya ya. Data apa saja yang digunakan dalam metode? Nah, data itu dia pasti memiliki nanti sebaran ya atau distribusi. Jadi selagi data itu adalah memiliki distribusi, itu bisa kita lakukan penduga Bayesian. Karena berarti kita melakukan pendugaan terhadap parameter dari distribusi itu. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu bentuk distribusinya, ya itu pengolahannya agak advance sedikit. Itu kita lakukan pendekatan secara numerik, ya dengan menggunakan Markov chain Monte Carlo, namanya pendekatan iterasi dengan rantai Markov. Karena tidak semua data itu memiliki distribusi yang teridentifikasi kan. Yang jelas kalau dia sebaran, kalau dia data, pasti dia ada sebaran sebenarnya. Jadi kalaupun kita tidak tahu ininya, bentuknya, misalnya kita tidak kenal ini distribusinya eksponensial, enggak juga. Atau distribusi yang tertentu enggak juga, bisa kita gunakan pendekatan numerik. Jadi itu menggunakan software Winbach biasanya itu. Nah, apa memerlukan data yang banyak? Nah, oke. Kalau dalam hukum secara statistik itu ada hukum kecukupan data, itu biasa kita bisa melakukan pemodelan kalau ukuran datanya cukup, yaitu biasanya besar dari 30 gitu. Selagi variabelnya tidak banyak ya. Tapi kalau misalnya variabelnya banyak ya, itu hukum kecukupan data itu akan memerlukan data yang banyak juga. Nah, keandalan metode Bayesian dia boleh untuk ukuran data kecil. Kenapa? Karena akurasi yang dihasilkan dari metode Bayesian itu dibantu dengan knowledge kita terkait parameter, yaitu karena adanya pengaruh distribusi prior. Ya, karena ada pengaruh distribusi prior, oleh karena itu dalam pendudukan parameternya, metode Bayes tidak memerlukan ukuran data yang banyak.
ukuran data mau di bawah 30, dia juga bisa melakukan pemodelan. Gitu. Contohnya pada penelitian penelitian di bidang kesehatan, di mana sampelnya misalnya orang sakit, gitu. Orang sakit jantung misalnya. Kan itu penyakit atau yang mana ya? Orang penyakit kanker lah misalnya, kalau jantung kan banyak ya. Wah, kanker juga banyak. Apa ya? Penyakit HIV lah misalnya. HIV. Misalnya kita mau observasi apa saja faktor-faktor yang dominan mempengaruhi orang terdiagnosa HIV. Nah, itu kan sampelnya kan nggak banyak. Paling 10 orang atau 15 orang gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Maaf, teman-teman, mungkin ibunya sinyalnya lagi kurang baik. Nanti kita tunggu sebentar untuk ibunya join kembali. Sebentar ya, ibunya mau gabung lagi ya. Ibunya ini kehilangan sinyal. Harap bersabar ya. Maaf ya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, Bu. Sekarang udah pakai ini. Jadi apa tadi ya pertanyaannya? Min posterior ya. Min posterior dipengaruhi data.
Ya, jadi akibatnya eh, kalau dengan metode Bayes kan itu nggak perlu ukuran data ya. Dia boleh data kecil juga bisa. Jadi mean positionnya juga jadinya tidak begitu pengaruh. Tapi datanya jangan terlalu kecil ya. Dan kalau datanya besar, ya, mungkin kalau datanya besar itu diuji dulu. Apakah ada asumsi nggak terlanggar? Jadi dalam statistika kalau ada asumsi yang terlanggar, itu kita menggunakan metode yang lebih advance-nya, metode pengembangannya. Tapi kalau asumsinya tidak ada yang terlanggar, itu kita cukup menggunakan metode yang klasik aja, yang metode MLE gitu. Tapi kalau datanya kecil, itu pasti ada yang terlanggar. Setidaknya datanya tidak berdistribusi normal, setidaknya datanya tidak tidak homogen lagi ragamnya dan sebagainya. Itu pasti boleh tidak bisa menggunakan metode penduga yang klasik. Begitu apa? Karena tadi terkeluar jadi chatnya ada hilang nih Sukma. Apalagi ya pertanyaannya Sukma? Pertanyaan selanjutnya itu Bu, dan bagaimana pengambilan keputusannya Bu? Oh, yang masih pertanyaan yang sama ya? Oh, orangnya Iya Bu, sama. masih Bu. Pengambilan keputusan ini, ya. Jadi kalau kita menggunakan ukuran data yang berbeda, kita harus selalu menggunakan salah satu metode untuk evaluasi penduga. Evaluasi penduga, misalnya Anda mau meneliti ukuran sampelnya 115, 130, satu lagi 200 gitu. Nah, itu harus Anda gunakan metode evaluasi penduga seperti tadi AIC atau ada lagi namanya BIC, Bayesian Informasi Kriteria, atau AICC atau R kuadrat atau MSE atau banyak lagi metode evaluasi penduga sebenarnya. Itu maksudnya untuk meyakinkan Anda bahwa sampel yang dipilih itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup menghasilkan penduga yang benar gitu. Dan mau dianalisikan itu cukup mewakili dari populasi yang dipilih. Kira-kira begitu, Sukma. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari Ibunya. Gimana teman Intan? Apakah udah cukup puas atas jawaban yang telah diberikan narasumber kita? Semoga udah cukup ya. Nah, itu udah dijawab sama Intannya, insya Allah sudah paham. Baik, selanjutnya ya Bu, pertanyaan dari Arizal Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, apa ada kriteria data yang cocok kita aplikasikan ke metode Bayes ini Bu? Terima kasih. Oke, apakah ada kriteria data yang cocok? Nah, selagi data itu gini, kan data ini macam-macam ya. Kan ada data kategori, ada data numerik. Nah, data numerik, oke, data itu kita mudah mengidentifikasi sebarannya, ya numerik. Data numerik itu data yang rasio atau interval, gitu kan. Kemudian data kategorik adalah data ordinal maupun nominal. Nah, data yang mana yang mau diaplikasikan itu kalau misalnya datanya ini kasusnya kan pemodelan dari data yang memiliki distribusi. Kalau misalnya datanya ordinal saja, tentu dia tidak punya distribusi. Atau misalnya datanya eh, eh, kalau nominal ada ya. Misalnya datanya berarti biner gitu kan, data biner. Data biner juga bisa dilakukan pendugaan. Data ordinal apa contohnya ya? Data ordinal distribusinya apa ya? Apa saya? Nah, selagi dia memiliki distribusi ataupun dia tidak memiliki distribusi, itu bisa kita gunakan dengan metode Bayes. Tapi tentu langkahnya tidak sesederhana yang tadi gitu. Jadi contohnya untuk Pobacak dari data yang berdistribusi kontinu. Ya, kontinu adalah yang numerik berarti ya, ada yang rasio maupun interval. Jadi begitu, Sukma. Baik Bu, udah cukup sangat jelas ya Ibu bantu jawabnya. Nah, untuk Arizal Aziz gimana atas jawaban dari narasumber kita? Apakah sudah paham? Baik Bu, terima kasih. Insya Allah saya bisa memahaminya Bu. Nah, oke. Baik, untuk pertanyaan mungkin semua sebelum tutup nih Bu, semua mau nanya, mungkin ada saran atau arahan nggak ya dari Ibu untuk teman-teman atau bagi suka sendiri yang udah semester 7 mungkin mengarah ke statistika untuk penelitian ataupun arah skripsi yang mengarah ke metode Bayesian, apakah ada saran dari Ibu Bu? Oke. Ya, kalau
pertanyaannya udah mengarah ke metode Bayesian ya. Jadi penelitian terkait metode Bayesian itu bisa kayak tadi inferensi Bayesian pada berbagai distribusi. Eh, Distribusi binomial negatif, distribusi geometri, distribusi beta, dan banyak lagi. Itu salah satunya. Atau misalnya untuk mengatasi data yang tidak normal, misalnya untuk mengatasi data yang tidak normal, atau misalnya data yang tidak normal menggunakan metode Bayesian itu dengan menggunakan regresi kuantil Bayesian. Ya, itu akan kita bahas di pertemuan ketiga setelah ini. Atau misalnya penerapan metode Bayesian pada data daya tahan hidup. Data daya tahan hidup itu misalnya berapa lama rata-rata lama pasien yang terdiagnosa penyakit jantung untuk bisa sembuh dengan menggunakan metode Bayesian. Itu berarti datanya adalah data lama rawat ya. Jadi ada beberapa orang pasien lah, misalnya ada 30 orang pasien, ada data lama rawatnya. Bisa lama rawatnya itu dia sembuh atau dia bisa juga meninggal. Kan kita nggak ini kan, data itu kan bisa aja meninggal atau datanya dia keluar dari observasi. Nah, itu berarti datanya tersensor namanya. Nah, itu kita punya data lama rawat dari 30 data, kemudian kita duga, kita tes, dia berdistribusi apa. Katakanlah misalnya distribusi eksponensial. Kemudian kita ingin duga lagi lajunya. Berapa laju kesembuhannya dari si pasien itu. Itu berarti kita melakukan penelitian analisis survival Bayesian pada distribusi eksponensial. Itu yang akan kita bahas minggu depan insya Allah. Atau misalnya pada data yang terkait area, ya area, ada efek spasial di situ. Jadi misalnya berapa pengaruh, misalnya ada penyakit DBD kan, DBD di Sumatera Barat. Nah, penyakit DBD itu kan cenderung dipengaruhi oleh area. Misalnya DBD di Padang itu bisa dipengaruhi oleh mana nih, Padang Pariaman yang dekat. Karena DBD kan dari nyamuk ya. Oke, jangan yang luas lah. Misalnya di Kota Padang aja. Kota Padang antar kecamatan. Kecamatan Kuranji itu dekatnya dengan kecamatan apa ya? Kecamatan Pau misalnya ya. Nah, itu ada pengaruh spasial di situ karena nyamuknya bisa pindah dari Kuranji ke Pau kan dekat. Nah, itu berarti ada efek spasial. Itu boleh kita melakukan analisis spasial atau regresi dengan dihibrid dengan metode Bayes. Menjadi analisis Bayesian spasial atau regresif namanya. Nah, misalkan ada lagi data time series, data runtun waktu, data nilai dolar pada nilai tukar dolar terhadap rupiah di sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 misalnya. Kan itu data runtun waktu ya, data tiap harinya ada. Nah, kita ingin melakukan pemodelan bagaimana kecenderungan perubahan atau model dari nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dolar terhadap rupiah yang menggunakan metode Bayesian. Itu berarti menjadi Bayesian time series. Bayesian time series jadinya. Atau apalagi ya, misalnya dalam statistical process control, dalam pengendalian proses secara statistika. Ya, itu proses statistical process control itu kan ada kita membuat bagan kendali ya. Ada lower bound, upper bound gitu. Kemudian berapa nilai sentralnya. Itu SBC biasa. Nah, bisa kita combine juga dengan menerapkan metode Bayesian. Nah, jadi banyak semua peluang-peluang riset yang bisa dilakukan di Bayesian. Dan untuk informasi saja, Ibu sejak riset S3 tamat 2013, sekarang udah 2023, udah 10 tahun ya, itu riset Ibu tidak lepas dari Bayesian. Ya, Bayesian Structural Question Modeling. Anda kenal Structural Question Modeling? Ya, pendugaan parameter pada pemodelan. Kalau kita regresi berganda, Y-nya 1 ya, tapi dalam Structural Question Modeling itu Y-nya banyak. Tapi regresinya sederhana. Regresi linear sederhana, cuma 1 variabel bebasnya. Tapi Y-nya banyak. Itu dikombin dengan metode Bayesian. Itu Bayesian Structural Question Modeling, kemudian Bayesian Quantile, kemudian ya pokoknya combine dengan Bayesian aja. Dan otomatis si mahasiswa yang bimbingan dengan Bu itu juga mengarah ke Bayesian. Karena
Sebenarnya kalau untuk riset, topik riset, Ibu sih serahkan aja kepada mereka. Tapi akhirnya mereka, Bu tolong cariin dong gitu. Ya akhirnya ke ngarah-ngarah ke Bayesian. Jadi sangat-sangat banyak sekali. Itu pun masih banyak lagi yang belum dibahas ya, belum diteliti. Gitu. Begitu Sukma. Baik Bu, terima kasih banyak. Mungkin arahan dan topiknya udah banyak mengarah ke statistika yang Ibu sebutin. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa jadi referensi untuk judul atau topik skripsi ke depannya. Baik Bu, mungkin udah selesai durasi kita 1 jam 30 menit atau 90 menit. Mungkin akan lanjut lagi di lecture series selanjutnya. Insyaallah. Terima kasih Bu. Maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan. Saya kembalikan ke MC. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih juga Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatannya dulu. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. Nanti admin akan memfoto layarnya dalam hitungan ketiga. Mohon. Teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke, baik. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelumnya kegiatan ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Untuk kegiatan selanjutnya akan kami informasikan selanjutnya. Terima kasih banyak kepada Ibu narasumber yang telah bergabung, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada peserta sudah dipersilakan untuk meninggalkan Zoom dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sampai lagi Bu. Izin lab, Bu Lilis, Bu. Bapak Ibu yang lain, adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.